Shalom Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah Pak Daud Tony, yaitu tentang kelemahan ilmu hitam dan hubungannya dengan roh orang mati. Kemanakah mereka pergi setelah 7 hari? Apakah masih tetap berada di sekitar kita atau mereka sudah pergi ke alam yang lain? Mari kita dengarkan khotbah Pak Daud Tony. Kiranya menjadi berkat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Untuk gereja sama keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang mengalahkan ilmu hitam. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan ilmu hitam. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Efesus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berilah tegap, berikat pegangan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan bergunalah perisai iman, sebab dengan perisai itu kau dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ikut saya semua, perisai iman. Sebelum saya bertobat, saya diajar ilmu hitam dari nenek saya. Di situ saya mempraktekkan semua kekuatan hitam dan secara otomatis tahu rahasia titik kelemahannya. Semua ilmu hitam itu menggunakan kekuatan dunia arwah dan bermain di alam bawah sadar. Apa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat dan terngiang kembali. Kenapa? Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu masuk ke alam bawah sadar dengan masuk satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Sugesti. Nah, bagaimana cara untuk mengalahkan, menangkal ilmu hitam? Yang pertama, ikuti saya semua. Yang pertama, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya, lebih bahagia. Dia bangun tidur, yakin arwah ayahnya maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu percaya itulah makan nyawanya. Dan semua ilmu hitam kalau dikirim pasti ada tanda bunyinya. Kalau bunyinya di atap rumah, buar, itu adalah ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Tapi tidak ada bendanya. Kalau bunyinya seperti pasir yang menyebar sekitar pintu depan, pintu belakang atau jendela, itu jenis ilmu hitam untuk mateni sandang pangan, bikin bangkrut, bikin sial, atau memecah rumah tangga supaya cerai, atau untuk bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, itu kalau yang pasir menyebar. Kalau sreng dor itu mercon. Begitu ada bunyi dor ledakan,
pasti akan ada menyamar menjadi orang yang sudah mati. Itu pasti. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Bagaimana cara masuknya? Melalui sugesti seseorang. Jelas? Jelas? Melalui sugesti. Begitu percaya, langsung hantam. Atau mimpi rambut rontok, mandi telanjang. Atau buang air besar, tidak habis-habisnya. Wah, bangkrut. Pada waktu dia yakin, itu tanda nasibnya dia. Baru ilmu hitam itu bekerja. Mati sandang pangan, bangkrut. Tapi kalau dia tidak percaya, itu tanda nasibnya dia lolos. Dan kalau dia tidak percaya, itu arwah orang mati lolos. Suatu pemahaman yang salah tentang arwah orang mati itu berbahaya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia arwah, dunia orang mati, terpisah di antara orang hidup untuk menunggu hari penghakiman. Jadi tidak ada 40 harian, 7 harian, 1000 harian jalan-jalan cari mie ayam siomay bakpao. Justru yang mempercayai 7 harian itu yang paling berbahaya, terkena ilmu hitam. Suami kena ilmu hitam mati. Ilmu hitam itu masih ada di badan suaminya. Pasti ilmu hitam itu akan menyamar menjadi suaminya yang sudah mati. Mami dari susah di sini ikut saya. Dia bangun, yakin arwah suaminya. Tidak lama pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya, itu arwah mereka lolos. Jelas? Jelas? Jadi bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Kalau memang ada mimpi yang dari Tuhan, kalau mimpi dari Tuhan ya dan amin dan pasti terjadi sesuai firman Tuhan dan tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Pak, kalau saya mimpi kadang ingat lupa, mimpi lagi, ingat lagi, mimpi lupa lagi. Itu mimpi apa Pak? Tanda kecapean. Suruh istirahat. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Pak, kalau mimpi ular mematuk kaki, apakah itu jodoh? Bukan, itu kena ilmu pelet. Ular itu lambang iblis. Jelas? Jelas? Jadi ingat, kalau saudara supaya tidak kena ilmu hitam, yang nomor 1, jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah.